Paham Pak? Ya. Jadi tadi saya katakan 39% penduduk Indonesia ini yang sholat, dan yang ke masjid cuma 20%. Nah, buktinya kita, saya katakan tadi, kenapa hari raya rame? Itu orang Islam. Lalu kenapa kita kok mau berjamaah saban waktu? Karena kita orang beriman, tidak mungkin datang ke masjid berjamaah kecuali orang itu beriman, iman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang mau ke rumah Allah itu orang yang beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir, dan dia yakin akan kehidupan akhirat. Karena kita yakin akan mati. Dan syarat mati itu mesti husnul khotimah. Nah, dan untuk mendapat husnul khotimah itu salah satunya juga jangan pernah berhenti sholat berjamaah. Istiqomahlah dengan sholat berjamaah, terutama besok subuh. Pak, ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ban. Itu kalau sholat ke masjid tak pernah pasti di sudut. Jadi kayaknya dia udah sewa tempat di sudut terus. Kenapa beliau milih di sudut? Tak mau diganggu dan tak mau terganggu. Jadi setiap Nabi keluar dari kamarnya, dia lihat tuh Sa'ban duduk. Sampai suatu subuh, Nabi keluar kamar, itu sudut kosong. Kok nggak datang? Azan berkumandang, belum juga tiba. Sampai Nabi katakan tunda dulu qomatnya. Makanya untuk sholat subuh itu Pak pengurus, qomatnya beda dengan sholat-sholat lain. Boleh 15 menit menunggu untuk sholat subuh. Kenapa Ustaz? Karena di subuh itu sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik dari isi dunia. Itu dia. Setelah lama menunggu, nengok tidak datang. Apa kata Nabi? Qomatlah. Qomat. Sholat pemulai. Nabi masih lihat ke sudut, belum juga tiba. Habis sholat Nabi langsung nengok ke belakang lagi, juga nggak nampak. Nabi nanya, ada tahu kemana Sa'ban? Tak ada ya Rasul. Ada tahu nggak di mana rumahnya? Saya tahu ya Rasul. Yuk kita jenguk. Itu hukum berjamaah. Jadi kalau ada jamaah yang sudah rajin saban waktu, tahu-tahu nggak ada, langsung ditanya apa? Mana Pak Anu? Sakit, jenguk rame-rame. Itu yang nggak pernah datang akan tertarik Pak. Sekarang kan tradisi itu yang kita ini sudah mulai hilang. Di mana pada sore Jumat ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tidaklah orang yang menjaga sholat maghribnya, melainkan di usia senja ia akan disayangi oleh putra-putrinya. Tidaklah orang yang menjaga sholat isya-nya, kecuali Allah menyuruh malaikat untuk menjaga tidurnya. Tidaklah orang yang menjaga sholat subuhnya, melainkan Allah menjamin kehidupannya. Tidaklah orang yang menjaga sholat zuhurnya, melainkan Allah memberkahi rezekinya. Tidaklah orang yang menjaga sholat asarnya, kecuali Allah akan mengangkat penyakit-penyakit yang dideritanya. Itulah Bapak Ibu sebabnya ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu uhibbu ilallah?" Tunjukkan kepadaku wahai Rasul,
amal yang membuat Allah cinta kepadamu. Apa kata Rasul? As-salatu ala waktiha. Salatlah engkau tepat pada waktunya. Birrul walidain, berbuat baik engkau kepada kedua orang tuamu. Wajihadu fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah. Coba Bapak Ibu renungkan. Ternyata tidak ada ibadah yang paling utama kecuali sholat, dan itu pun sholat berjamaah. Apalagi hari ini, sholat maghrib yang kita laksanakan, majelis ilmu yang kita laksanakan ini berada di bulan mulia, di bulan haram. Berbeda pahalanya dengan ibadah kita di bulan yang lalu. Oleh karena itu Bapak Ibu, istiqomahlah dalam sholat berjamaah. Biarlah kita tak pernah umroh, biarlah kita tak pernah berhaji, nggak usah sedih. Tapi bersedihlah kalau kita tidak datang memenuhi suara azan di tempat kita. Karena ibadah sholat inilah ibadah yang perkataan Rasul langsung dengan Allah. Yang mana Pak Ustaz? At-tahiyatu mubarakatus sholawatun thayyibatun. Ketika Nabi sampai di arasnya Allah, itu yang Nabi ucapkan. At-tahiyatul, kehormatan, mubarakatuh, keberkahan, sholawatut, doa, thayyibah, kebaikan, lillah, milik Allah. Jadi kalau hidup mau terhormat, dekat-dekat dengan yang punya kehormatan. Siapa yang punya? Allah. Hidupmu ingin barokah, dekat-dekat dengan yang punya keberkahan. Siapa yang punya? Allah. Kalau doamu ingin dikabulkan, dekat-dekat dengan yang mengabulkan. Siapa? Allah. Dan kalau engkau ingin kebaikan, siapa yang punya kebaikan? Allah. Itu at-tahiyatul. Cuman kadang-kadang kita nggak membaca, tiba-tiba tangan udah gini doang. Renungkan bacaan itu. Itu sholat itu. Ketika Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatun thayyibatu lillah, dibalas oleh Allah. Apa balasan Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buat engkau wahai Nabi, keberkahan buat engkau wahai Nabi. Coba kita lihat apa dijawab oleh Nabi untuk kita, Bu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berilah keselamatan itu kepada kami dan kepada hamba-hambaku yang soleh. Melihat dialog Allah dan Rasul ini, malaikat di langit mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ini malaikat yang mengucapkan itu, Pak. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu betullah utusan Allah. Lalu diucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kok Nabi Ibrahim disebut setelah itu? Kama sallaita ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa tidak nabi yang lain disebut? Karena Ibrahim itu adalah bapak kita semua. Itu disebut. Tidak disebut kama sholaita ala Musa, tidak disebut kama sholaita Harun, tapi kama sholaita ala Ibrahim. Aneh, Pak. Kalau ada orang tidak menjaga sholat berjamaahnya, aneh. Padahal hidup butuh rezeki. Yang punya rezeki siapa? Allah. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alayya. Perintahkan keluargamu untuk sholat, sabar di dalam sholat. Kenapa sabar di dalam sholat? Kami tidak meminta rezeki, nahnu narzuquk, tapi kamilah yang memberi rezeki. Jadi kunci rezeki itu apa? Bapak Ibu, apa kunci rezeki? Ya sholat. Allah yang menyebut wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sabar kau dengan sholat. Nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki. Artinya apa? Kalau kita sudah bisa membereskan sholat kita, Allah pasti akan membereskan rezeki kita. Jangan dibalik-balik, sibuk mencari rezeki dengan mengorbankan. Ada tidak? Ada atau banyak? Banyak. Dilakukan penelitian, Pak Bu. Seluruh umat Islam di negeri ini, umat Islam terbanyak. Apa hasil penelitiannya? Yang sholat 5 waktu itu cuma 39%. Coba bayangkan. Umat Islam Indonesia yang cukup sholat 5 waktu itu hasil penelitiannya cuma 39%. Yang rajin berjamaah rutin ke masjid cuma 20%. Coba. Yakin Pak begitu? Penelitian itu yakin enggak? Oh, yakin banget Pak. Coba saya tanya Bapak Ibu, kapan Masjid Al-Mukmin ini penuh? Hari ya toh? Kapan Masjid Mukmin ini penuh? Hari raya Ramadan di awal-awal. Kenapa Ustaz? Karena mereka yang sholat hari raya itu adalah orang Islam. Sementara yang rutin ke masjid itu orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Tidaklah yang mau meramaikan rumah Allah itu kecuali orang yang beriman kepada Allah. Ada berapa Pak? Ada berapa iman pada Allah itu? Ada 4. 1, beriman dengan wujudnya. Yakin Allah itu ada. Yakin? Yakin? Mana ayatnya? Qul huwallahu ahad. Yang kedua, yakin dengan tauhid rububiyahnya. Apa rububiyah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia yang telah menciptakan, dia yang telah mengatur, dia yang telah memelihara. Pak, ini harus kita yakini. Yang menciptakan semuanya ini Allah. Yang mengatur semuanya Allah. Yang memelihara semuanya Allah. Harus yakin. Itu tauhid. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Apa itu?
Tidak ada tempat kita mengabdi kecuali kepadanya. Yang punya dunia ini Allah. Maka kalau kau ingin sesuatu jangan ke dukun. Yang punya Allah minta ke dukun. Ada? Ada. Cuman sekarang namanya tidak dukun. Orang pintar. Habis, Pak. Oh, Pak, harus tahu itu. Bapak beriman kepada Allah? Beriman. Beriman dengan apa? Satu, wujudnya. Aku yakin Allah itu ada. Yang kedua, beriman dengan rububiyahnya. Apa rububiyah? Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang memelihara. Yang ketiga, aku beriman dengan uluhiyahnya. Dia yang kusembah, dia yang aku minta tolong. Muncullah kalimat iyyaka na'budu. Kalau enggak masuk surga kita, Pak. Oh, Pak. Syarat masuk surga itu iman. Kuncinya la ilaha miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Tahu-tahu kau ke orang pintar ada masalah. Tahu-tahu kau sakit kau minta embuskan dengan bapak-bapak yang berjenggot panjang jubah besar. Diembus. Kau percaya. Ada yang seperti itu? Banyak. Apalagi zaman sekarang. Beda ustadz sama dukun tipis, Pak. Entah mana yang ustadz, entah mana yang dukun. Selesai. Itu namanya syirik. Satu-satunya dosa yang tak bisa Nah, makanya ada 4. 1, jangan ke dukun. Yang kedua, tak boleh percaya suara-suara. Suara burung nggak boleh percaya. Ibu-ibu nih banyak. Ada murai, aduh ada yang mati nih mas, nggak boleh. Ya Pak, ada ular, naik kendaraan ular lewat, nggak jadi berangkat. Papa kenapa nggak berangkat? Nggak boleh, besok berangkat. Kenapa? Tadi ada ular, itu pasti kode. Ular itu memang mau lewat, tahu kok enggak? Nggak boleh Pak. Yang ketiga, nggak boleh minta jampi-jampi. Nggak boleh. Dan yang keempat, tidak boleh percaya dengan yang sial. Hari sial nggak boleh. Angka sial angka berapa? Nggak ada. Karambi ya. Dibilangin nggak ada, dijawab juga. Bandel nih Bapak. Ya Pak. Nggak ada angka sial. Tidak ada hari sial, nggak ada. Karena yang menciptakan hari itu Allah. Udah tinggalkan tuh kebiasaan kita Pak. Hari sial nggak ada, tanggal sial nggak ada, tempat sial nggak ada. Yang ada apa? Waang sial, tahu nggak? Kenapa kau sial? Tidak sholat. Oh ibu, siapa yang sial? Dirimu yang sial. Kenapa sial? Tak sholat. Kalau kau jaga sholatmu dengan benar, Allah akan jaga. Benar itu gimana Pak Ustaz? Nggak usah repot-repot. Kau datang berjamaah setiap waktu, sholatmu pasti diterima Allah. Udah. Apa ibu nggak usah? Ya. Ngaji sholat susah-susah Pak. Ya. Harus gini enggak. Pokoknya berjamaah sah. Makanya kalau sudah ngaku bodoh, jangan sholat sendirian. Ini udah bodoh, sholat di rumah. Ya toh? Mau ngapain? Diam saja Pak Ustaz. Diam nggak sah. Sholat yang tidak diterima itu sholat yang diam-diam saja. Tapi kalau berjamaah, diam, sah tidak? Sah. Kenapa? Bacaan imam, bacaan kita.
Karena saya bodoh Pak, makanya saya nggak mau meninggalkan jamaah. Betul. Tak pernah saya Pak, sesakit apapun saya pasti ke masjid berjamaah. Kenapa? Saya bodoh, gak pintar, gak bisa khusyuk. Maka saya berjamaah. Kalau jamaah insya Allah khusyuk. Ya Bu, boy, itu tauhid uluhiyah. Nggak boleh minta kecuali dengan ada 4. 1 apa tadi? Jangan ke dukun. 2, jangan percaya suara-suara. 3, jangan minta jampi-jampi. 4, jangan percaya yang sial. Tidak ada yang sial. Yang sial itu kita. Karena tidak sholat. Itu tauhid. Yang keempat, tauhid asmaul sifat. Nama dan sifat. Inilah dia asmaul husna. Bahwa Allah itu al-malik, Allah itu raja di raja, Allah itu al-quddus, Allah itu al-ghafur, Allah itu ar-rahman, Allah itu ar-rahim. Harus kita yakini. Paham Pak? Paham tidak? Nah, yang semua itu iman kita kepada Allah, dan kita buktikan karena kita yakin dengan Allah, kita datang ke rumah Allah. Inna buyutallah fil ardil masajid. Sesungguhnya rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Sehingga ketika kau datang ke masjid, kau sedang bertamu ke rumah Allah. Allah akan kenal dengan engkau. Kau sudah kenal sama Allah. Kau udah kenal sama Allah kan? Udah tadi Pak. Udah kenal nggak? Bahwa Allah itu ada. Apa bukti adanya? Ini adanya dunia, adanya kita. Kan udah disebut tadi. Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang memelihara. Jadi jangan Allah saja. Nah, datang kita ke rumah dia, berarti kita tamu. Kalau kita sudah bertamu, Allah kenal nggak sama kita? Ya kenal dong. Ibu kenal sama Pak Gubernur? Kenal. Ustadz siapa namanya? Ya anggaplah yang dulu namanya Pak Samsuar. Nah, lalu ditanya, Pak Samsuar kenal nggak sama Pak Dudu? Kenal nggak sama Bu Rogayah? Enggak. Kenapa dia tak kenal? Karena Pak Dudu, Pak Rogayah nggak pernah datang ke rumah beliau. Ya Pak, paham? Pak Samsuar, Ustaz Yurnalis kenal? Coba tanya Pak Samsuar, kenal nggak sama Ustaz Yurnalis? Kenal. Kenapa? Karena saya sering ke rumah dia. Nah, karena saya sering ke rumah dia, saya ada keperluan, saya bilang, Pak, saya mau ke Jakarta, Pak, bisa minta tiket? Dikasihnya, Pak. Kenapa dikasih? Dia kenal. Begitulah Allah. Paham? Ini nggak pernah ke rumah dia, Pak, tiba-tiba mati langsung ke rumahnya. Allah kaget, ini sopo, kan? Berdoa juga lah orang, Allah mafilahu warhamu wa'afi wa'afan. Gimana mau didoa Allah mafilahu warhamu wa'afi wa'afan? Waktu hidup dia nggak pernah datang ke rumah aku. Ya Pak? Paham Pak? Ya. Jadi tadi saya katakan 39% penduduk Indonesia ini yang sholat. Dan yang ke masjid cuma 20%. Buktinya kita, saya katakan tadi. Kenapa hari raya rame? Itu orang Islam. Lalu kenapa kita kok mau berjamaah saban waktu? Karena kita orang beriman. Tidak mungkin datang ke masjid berjamaah kecuali orang itu beriman.
iman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang mau ke rumah Allah itu orang yang beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir, dan dia yakin akan kehidupan akhirat. Karena kita yakin akan mati. Dan syarat mati itu mesti husnul khotimah. Nah, dan untuk mendapat husnul khotimah itu salah satunya juga jangan pernah berhenti sholat berjamaah. Istiqomahlah dengan sholat berjamaah. Terutama besok subuh. Pak, ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ban. Itu kalau sholat ke masjid tak pernah pasti di sudut. Jadi kayaknya dia udah sewa tempat di sudut terus. Kenapa beliau milih di sudut? Tak mau diganggu dan tak mau terganggu. Jadi setiap Nabi keluar dari kamarnya, dia lihat tuh Sa'ban duduk. Sampai suatu subuh, Nabi keluar kamar, itu sudut kosong. Kok nggak datang? Azan berkumandang, belum juga tiba. Sampai Nabi katakan tunda dulu qomatnya. Makanya untuk sholat subuh itu Pak Pengurus, qomatnya beda dengan sholat-sholat lain. Boleh 15 menit menunggu ya, untuk sholat subuh. Kenapa Ustaz? Karena di subuh itu sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik dari isi dunia. Itu dia. Setelah lama menunggu, nengok tidak datang. Apa kata Nabi? Qomatlah. Qomat. Sholat pun mulai. Nabi masih lihat ke sudut, belum juga tiba. Habis sholat Nabi langsung nengok ke belakang lagi. Juga nggak nampak. Nabi nanya, ada tahu kemana Sa'ban? Tak ada ya Rasul. Ada tahu nggak di mana rumahnya? Saya tahu ya Rasul. Yuk kita jenguk. Itu hukum berjamaah. Jadi kalau ada jamaah yang sudah rajin saban waktu, tahu-tahu nggak ada, langsung ditanya apa? Mana Pak Anu? Sakit, jenguk rame-rame. Itu yang nggak pernah datang akan tertarik Pak. Sekarang kan tradisi itu yang kita ini sudah mulai hilang. Mana Pak Anu kok nggak nampak? Udah 2 hari ini nggak datang ke masjid. Kabarnya sakit, yuk habis sholat kita nengok. Itu ajaran Nabi seperti itu. Bukan mana dia? Ah biasa sakit. Ngapa biasa? Ya kayak gitu. 2 hari sakit, 2 hari sehat. Apalah. Tengok. Jadi masyarakat tahu. Oh ini rupanya gunanya berjamaah. Berangkat. Bapak Ibu. Ternyata rumah beliau ini dengan masjid itu nggak jauh Pak. Cuman 3 jam jalan kaki. Coba 3 jam jalan kaki. Kita berapa jam ini? Ya. Ke Suhada 5 menit, ke Al-Mu'minin 5 menit, ya kan? Kalau mau agak jauh sedikit ke Al-Ihsan kan begitu. Ya. Masjid di mana-mana. 3 jam jalan kaki. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Keluar istrinya. Ya Rasulullah, ada apa? Mana suamimu kok nggak nampak subuh ini? Maaf ya Rasul, suamiku sudah mati tadi malam. Coba. Ternyata mati yang membuatnya tidak ke masjid. Terbalik dengan orang kita Pak, sudah mati baru karambian. Coba. Ini contoh luar biasa. Udah mati ya Rasul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya gimana mau ngabari Pak 3 jam dan sudah dikuburkan. Kenapa? Memang itulah sunnah. Al-jalalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu perbuatan setan, kecuali menguburkan mayat.
mesti tergesa-gesa. Jadi kebiasaan nunggu anak dari Jakarta, nunggu abang dari Padang, nggak usah Pak. Ya. Nggak ada untungnya, emang hidup kita lagi tiba mereka. Nunggu-nunggu numpang nangis doang kok Pak. Ya toh? Udahlah, cepat sajalah kuburkan. Wah nggak ketemu lagi Pak Ustadz. Beramal baik-baik, besok ketemu di surganya Allah. Kan begitu. Yakin? Yakin di surah At-Tur Allah bilang kok, orang beriman mati, lalu keluarganya beriman, alhaqna bihim. Kami pertemukan mereka lagi. Kita ketemu lagi. Yang kedua, menikahkan anak gadis mesti tergesa. Ibu sudah punya anak gadis, namanya Ririn. Sudah 3 kali si Roy datang, kawinkan. Ya. Ini enggak, assalamualaikum tante, waalaikumsalam nak Roy. Ada Ririn, ada. Dipanggil pula anak tuh bonganya, Rin ada Roy, Rin. Kata si Roy, tak apa ceritanya, langsung, tante boleh kami jalan-jalan sebentar? Pergilah Roy, baik-baik ya, jaga Ririn, jangan lupa pulang bak martabak, bonga yo. Nah ada itu Pak. Ya Bu, Pak, makanya kita bangga kalau hari punya anak gadis tak keluar malam minggu, bersyukurlah. Walaupun anak kita nggak pintar-pintar kali sekolahnya, syukur dia tak keluar malam minggu, tak keluar hari minggu, dia keluar hanya ada keperluan. Bersyukurlah. Ini zaman gawat ini Pak. Ya. Ini kasus yang baru ini kan ganas itu Pak. Sepasang muda-mudi SMA hamil, anaknya dibuang, kan masuk penjara keduanya. Ya. Makanya tadi saya jumpa anak sekolah dua-dua, saya bilang nanti hamil masuk penjara, saya gitu kan Pak. Ya. Saya pokok kalau lihat anak bujang gadis baju sekolah pasti saya bilang ini, apalah bapak, ngapa saya bilang begitu. Diambil, dia nggak mau diajar. Nah Bu, jadi kalau udah datang laki-laki nengok anak perempuan kita, nikahkan. Jelas, mesti tergesa-gesa. Yang ketiga, apa yang harus tergesa-gesa? Menyediakan minum untuk tamu. Ada tamu datang nggak boleh cerita Pak, bikin air dulu baru cerita. Ini enggak, cerita dulu, habis setengah jam. Mohon maaf, karena kan cerita lupa airnya. Enggak apa-apa Pak, saya mau pulang kok. Oh gitu, alhamdulillah. Enggak boleh. Nah yang keempat, mesti tergesa-gesa bayar hutang. 4 ini Pak. Al-jalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu perbuatan seton. Kecuali 4 itu. Nah, udah dikuburkan. Ya kalau gitu kata Rasul, baiklah, Rasul mau pulang. Begitu Rasul balik, datang istrinya. Ya Rasulullah, ada apa? Boleh saya bertanya ya Rasul? Apa itu? Suami saya ya Rasul, semalam ketika dia akan mati, dia menjerit, mengadu 3 kali. Yang pertama dia katakan apa? Aduh, kenapa kurang jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Ada apa itu ya Rasul? Rasul nggak bisa jawab Pak. Karena Rasul tidak tahu perkara gaib. Nah, ingat itu, Rasul saja tak tahu perkara gaib, apalagi kiai bapak. Jadi kalau ada orang mengatakan tahu perkara gaib, pasti dusta itu. Ingat itu Pak, nggak tahu Rasul itu perkara gaib. Untuk yang gaib kita hanya wajib beriman. Apa ayatnya? Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu nabil ghaibi. Dengan yang gaib kita hanya wajib beriman. Jangan sok-sok tahu. Paham? Oh Ibu, ibu-ibu nih suka-suka kayak gitu tuh. Ih mantap Pak Kiai itu tahu dia. Nggak ada tuh dong. Ingat-ingat Pak, yang tadi syirik itu. Nah, Rasul nggak tahu Pak. Rasul itu mesti mendapatkan dulu jawabannya dari malaikat Jibril. Datang Jibril terangkan. Ternyata apa? Yang pertama dia menjerit, aduh,
Kenapa kurang jauh? Apa? Saat dia mati, Allah perlihatkan pahalanya ke masjid. Bukankah kita ke masjid ini satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajat? Kan itu pahala ke masjid. Satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajat. Ditampakkan oleh Allah. Maka begitu ditampakkan itu dia nyesal. Kenapa kurang? Padahal udah 3 jam loh. Itu makanya ketika ada satu kaum saat pindah ke Madinah itu minta tanah dekat Masjid Nabawi, Nabi kan nggak kasih. Udah, kalian tetap aja lah tinggal di kampung kalian itu. Semakin jauh rumah kalian dari masjid semakin baik. Orang sekarang terbalik, Pak, bangga rumah dekat mas. Oh, rumah aku dekat masjid. Ih, mantap itu. Sering kau datang? Enggak, dengar azan doang. Dilihat kan. Lalu yang kedua, kenapa tidak yang baru? Allah pertontonkan. Apa? Beliau pernah sodakoh baju. Makanya semua manusia di akhirat dalam keadaan telanjang, kecuali orang yang pernah bersedekah baju. Jadi suatu subuh musim dingin, ya Makkah itu kan kalau dinginnya dingin ekstrim, Pak. Kalau panasnya panas ekstrim. Dia pakai baju 2 lapis musim dingin ini. Lalu ketemu orang di jalan, dia buka baju luarnya, bekas, baju barunya di dalam, diberikannya kepada orang itu, dibawanya ke masjid, dipertontonkan pahala itu. Nyesal ya Pak, kalau seandainya yang baru lebih besar lagi pahala. Lalu, aduh, kenapa tidak semuanya? Saat dia sarapan, ada orang minta, susunya dia bagi 2, rotinya dia bagi 2. Kenapa? Dipertontonkan, ini sedekah makananmu pagi itu. Jadi jangan salah Pak, membayar kopi kawan di kedai kopi pagi itu Pak, pahala Pak. Oi, ya. Makanya yang mencelakakan diri kita itu namanya suh. Salasun muhlikatun, ada 3 yang akan menghancurkan engkau. Salah satunya apa? Suh. Apa itu suh? Pelit terhadap diri sendiri. Beda sama bakhil. Kalau bakhil, bapak ngopi bertiga, bapak bayar punya bapak sendiri. Nih uangku 10.000 ya, punya aku ya, punya kalian bayarlah sendiri. Ya, itu bakhil. Lumayan Bang. Yang parah itu suh. Apa itu? Jangankan untuk orang, untuk dia saja tak mau, nggak mau bayar. Jadi udah minum sama-sama, pas mau bayar dia pura-pura ke WC, pura-pura ada kesibukan. Ya. Tahu-tahu udah dibayar, mau bayar, udah aku bayar tadi. Udah kau bayar, alhamdulillah, rezeki anak soleh, amsam pilih karena dia tawang dah. Ya, dibilang rezeki anak. Paham? Ibu beli lontong pagi, bungkus 2. Di situ ada ibu yang makan di situ. 1 cuma bayarkan yang 1 tuh. Enggak akan rugi. Oi, mana kada sedekahul mal, tidak pernah habis harta kena sedekah. Oi, paham? Jangan paham doang, praktekkan. Di ngopi kita Pak berdua, bayarkanlah kawan itu. Ya. Walaupun kita masuknya tidak sama-sama, tapi karena kita ingin keluar duluan, Bu, sekalian punya dia. Nah, itu dia. Kalau perginya sama-sama, apatah lagi. Cuman kita yang dibayar ada adab. Tak boleh makanan kita melebihi makanan dia. Mas ngopi yuk, aku yang bayar. Oke. Jangan bapak pesan dulu, tunggu yang bayar nih. Dia pesan lontong, pesan kopi, udah bapak ikut. Jangan bapak pesan teh telur dan pesan lotek. Yang bayar dia, itu juga salah adab. Ini biar jelas loh. Karena ada manusia ini pakai ilmu
Ada nggak? Itu dibenci oleh Allah, itu ilmu haji mumpung, nggak boleh. Nah Pak, itulah dia. Diperlihatkan pahala dia ke masjid, pahala sedekah baju, pahala makanan. Saya tanya dengan Bapak Ibu, kalau begitu matinya sahabat ini, mati baik atau mati buruk? Mati baik. Ini yang Allah bilang itu. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan sholat jar berjamaahnya, istiqomah dengan sodakohnya. Tahu ibu istiqomah dengan sodakoh? Biar sedikit tapi rutin. Tiap wirid, tiap hari bawa ke masjid 10.000. Jauh lebih baik daripada sekali wirid bawa 100.000. Siap tuh nggak bawa-bawa lagi. Paham? Pak. Jadi istiqomah dalam sodako, istiqomah di dalam baca Quran, istiqomah dalam seluruh ibadah, terutama sholat berjamaah. Apa yang akan terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebelum malaikat maut datang, didatangi dulu malaikat rahmat, menghibur kita yang akan mati. Apa kata malaikat rahmat itu? Wala khauf, jangan takut, wala tahzanu, jangan gentar. Wa abasiru bil jannah, ini kabar gembira untuk surga. Di saat kita melihat surga itulah baru malaikat maut mengambil ruh kita. Berangkatlah ruh ini, Pak. Ya. Dengan mata menghadap ke atas, keluar keringat di kening. Datang orang menutup mata, bismillahi wa ala millati rasulillah, terasa basah wajahnya. Insya Allah ini orang matinya husnul. Tapi kalau begitu, wah, dia ambil air disiram, wah ya, oke, ini nih suul khotimah. Dari apa didapat? Lagi-lagi sholat berjamaah. Nah, itulah makanya Bapak Ibu, saya katakan di awal tadi, kalau Bapak Ibu tidak berhaji sampai mati, nggak usah nangis. Tidak umroh, nggak usah sedih. Tapi ketinggalan berjamaah, menangislah. Karena hari ini Bapak Ibu ada fenomena di masyarakat kita, lagi gemar-gemarnya umroh, tapi pulang umroh nggak nampak datang ke aneh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi 30 juta, kau mati-matian ke sana. Ya. Masjid Al-Mu'minin dekat rumahmu tak bayar, kau nggak mati-matian. Apa yang ditanyakan? Niat, ada apa dengan itu dia. Awalu yuhasabu yaumal qiyamati sholat. Perkara pertama yang akan Allah periksa adalah perkara sholat. Baik sholatnya, baiklah amal lainnya. Rusak sholatnya, rusaklah amal lainnya. Maka di awal tadi saya katakan, bagaimana supaya baik? Jagalah sholat berjamaah. Terutama Bapak Ibu di bulan Rajab yang mulia ini. Karena di bulan Rajab ini juga Rasulullah menjemput ibadah sholat yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Demikian saja Bapak Ibu. Ya udah capek saya. Ya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tak ada? Kalau tak ada, ya saya cukupkan demikian. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu, kapan masjid ini ramai? Hari raya, hari Jumat. Kenapa? Karena yang sholat hari raya, yang sholat hari Jumat orang Islam. Nah, lalu yang sholat 5 waktu ke masjid mukmin ini, itulah orang yang beriman. Iman itulah syarat untuk masuk ke dalam surga. Kuncinya
La ilaha illallah. Tidak boleh lagi ke dukun, tidak boleh minta jampi-jampi, tidak boleh percaya suara burung, tak boleh percaya yang sial. Nah, yakinlah at-tahiyatul mubarakatus thayyibah. Nah, kita ingin terhormat, kita ingin hidup barokah, kita ingin doa dikabulkan, kita ingin kebaikan bersama kita, maka tidak ada jalan lain, sempurnakanlah ibadah sholat kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan.